Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan kalau adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kembali pagi hari ini kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Celia ya. Tolong disiapkan Alkitabnya dan kidung cerianya ya. Oke, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita nyanyi satu lagu dari Kidung Ceria nomor 17 berjudul Burung Pipit yang Kecil. Yuk, kita nyanyi. Adik-adik, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kembali pagi hari ini, kami akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Mohon campur tangan Tuhan ya Bapa, agar Roh Kudus memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Dari Kidung Ceria nomor 151 berjudul Aku Bersuka Cita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Namun sebelumnya,
kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kalau sebentar, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Jauhkanlah kami dari segala gangguan-gangguan yang mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga firman yang akan kami dengar boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema ibadah untuk anak tanggung pagi hari ini adalah Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Nah adik-adik, Kak Seli mau nanya nih, ada berapa tokoh dalam firman tadi? Ya betul, ada 3, yaitu Musa, Harun, dan Firaun. Adik-adik tahu gak tujuan dari pertemuan mereka? Ya ternyata Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk bertemu Firaun. Tujuannya agar Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan dan penderitaan mereka. Dan ternyata pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua. Pertemuan pertama itu ada di Keluaran pasal 5. Adik-adik kalau ada waktu boleh baca ya di Keluaran pasal 5, cerita mengenai pertemuan pertama antara Musa, Harun, dan Firaun dengan tujuan yang sama. Bedanya dengan pertemuan yang kedua, Tuhan Allah membekali Musa dan Harun dengan tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Kira-kira apa sih tujuannya Musa dan Harun dibekali dengan tongkat? Ternyata tujuannya adalah tongkat tersebut sebagai alat mukjizat untuk menyatakan kekuasaan Allah yang ajaib dan dahsyat, sehingga bisa meyakinkan Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ternyata Firaun justru memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir untuk melakukan pertunjukan yang sama,
yaitu bisa merubah tongkat menjadi ular. Namun apa yang terjadi adik-adik? Ternyata tongkat kepunyaan Musa dan Harun memakan tongkat kepunyaan orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir yang diperintahkan oleh Firaun. Ajaib bukan? Adik-adik, dari peristiwa tadi sebenarnya ingin memperlihatkan kepada Firaun melalui Musa dan Harun bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan Allah yang punya kuasa. Kekuasaannya melebihi dari dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Mesir. Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel mempunyai cara yang ajaib untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Firaun masih mengeraskan hatinya. Firaun masih belum mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Cerita mengenai pertemuan kedua ini adalah sebagai cerita pendahuluan tentang 10 tulah atau bencana yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Mesir di pasal-pasal berikutnya. Cerita mengenai 10 tulah atau bencana yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Mesir juga ingin memperlihatkan kepada Firaun bahwa Tuhan Allah mempunyai cara yang ajaib untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, adik-adik, dikaitkan dengan cerita pagi ini, Kak Sally mau mengingatkan bahwa jika adik-adik punya keinginan yang sampai dengan saat ini belum terjawab, jika keinginan adik-adik itu berkenan kepada Allah, pasti Tuhan mempunyai cara yang ajaib untuk menjawab doa adik-adik. Asal adik-adik rajin berdoa ya. Demikian firman Tuhan pagi ini. Amin. Sebagai respon terhadap firman Tuhan pagi ini, yuk kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 283 berjudul Yesus Kawan yang Sejati. Bagi kita yang lemah,
masuk dalam doa syafaat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia, termasuk juga di Indonesia. Tuhan berkati upaya-upaya pemerintah, pusat maupun daerah sampai tingkat yang paling rendah dalam menangani COVID-19 ini. Berkati juga masyarakat Indonesia Tuhan agar bisa bekerja sama untuk mematuhi himbauan pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19 ini. Berikan kesabaran, kekuatan, dan perlindungan agar mereka juga terhindar dari virus corona ini beserta keluarganya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pasien COVID-19 ini. Kiranya Tuhan mau jamah dan sembuhkan sehingga mereka boleh pulih kembali. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk adik-adik beserta keluarga. Tuhan juga memberikan perlindungan agar dijauhkan dari segala penyakit, terutama virus corona ini. Berkati aktivitas adik-adik agar mereka dapat melakukan aktivitas sekolah online maupun ibadah online di rumah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan mau ampuni agar kami layak menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami panjatkan doa ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Dari Kidung Ceria nomor 299 berjudul Ya Tuhan Tiap Jam. Yuk kita nyanyi. Kita tutup ibadah kita dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Agar firman yang indah yang kami boleh dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, lindungi sertai adik-adik di hari-hari mendatang, dan biarlah
Di minggu yang akan datang, kami boleh kembali beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.